Oke, selamat sore semuanya kepada teman-teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan untuk memenuhi tugas rutin ketiga saya, mata kuliah desain pembelajaran. Ya, saya yang pertama akan menjelaskan pengertian gaya belajar. Gaya belajar adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses dan mengerti suatu informasi. Misalnya, jika kita ingin mempelajari mengenai taman, apakah Anda lebih suka nonton video perihal taman dan ataukah Anda bekerja langsung di perkebunan atau mengunjungi kebun rayanya? Langsung, setiap manusia yang lahir ke dunia ini tidak selalu berbeda satu sama lainnya, baik bentuk fisik, tingkah laku, sifat, maupun berbagai kebiasaan lainnya. Tidak satupun manusia yang memiliki bentuk fisik, tingkah laku, dan sifat yang sama, walaupun kembar sekalipun. Suatu hal yang perlu kita ketahui bersama adalah bahwa setiap manusia memiliki cara menyerap dan mengolah informasi yang diterimanya dengan cara yang berbeda satu sama lainnya. Ini sangat tergantung pada gaya belajarnya. Seperti yang dijelaskan oleh Hamzah B. Uno, bahwa pepatah mengatakan lain padang, lain ikannya, lain orang, lain pula gaya belajarnya. Peribahasa tersebut memang pas untuk menjelaskan fenomena bahwa tak semua orang yang punya gaya belajar sama, termasuk apabila mereka bersekolah di sekolah yang sama atau bahkan duduk di kelas yang sama sekalipun. Ketujuh gaya belajar itu ialah: pertama, pendekatan berdasarkan pada pemrosesan informasi, yaitu menentukan cara yang berbeda dalam memandang dan memproses informasi yang baru. Pengembangan ini dikembangkan oleh Kagan, Klopp, Haney, dan Munford. Yang kedua, pendekatan berdasarkan pada kepribadian, yaitu menentukan tipe karakter yang berbeda. Pendekatan ini dikembangkan oleh Michel Briggs. Yang ketiga, pendekatan berdasarkan pada modalitas sensori, yaitu menentukan tingkat ketergantungan terhadap indera tertentu. Pendekatan ini dikembangkan oleh Bendler, Grinder, Messick. Yang keempat, pendekatan berdasarkan pada lingkungan, yaitu menentukan respons yang berbeda terhadap kondisi fisik, psikologis, sosial, dan instruksional. Pendekatan ini dikembangkan oleh Wikin dan Eason. Yang kelima, pendekatan berdasarkan pada interaksi sosial, yaitu menentukan respon yang berbeda dalam hubungan dengan orang lain. Pendekatan ini dikembangkan oleh Gracia Reisman. Yang keenam, pendekatan berdasarkan pada kecerdasan, yaitu menentukan bakat yang berbeda. Pendekatan ini dikembangkan oleh Grader Handy. Yang ketujuh, yang terakhir, pendekatan berdasarkan pada wilayah otak, yaitu menentukan dominasi relatif dari berbagai bagian otak, misalnya otak kiri dan otak kanan. Pendekatan ini dikembangkan oleh Spray dan Bogan. Sebenarnya, tumpang tindih antara masing-masing pendekatan tersebut. New York telah menciptakan suatu kerangka gaya belajar yang menggabungkan beberapa pendekatan di atas. Menurut mereka, ada 5 kategori dan 21 elemen yang menjelaskan gaya belajar. Gaya belajar setiap orang inilah menjelaskan kombinasi dari semua 5 kategori ini. Yang pertama itu adalah lingkungan, meliputi suara, cahaya, temperatur, desain. Yang kedua, emosi, motivasi, keuletan, dan tanggung jawab struktur. Yang ketiga, sosiologi sendiri, berpasangan, kelompok, tim, dewasa, bervariasi. Keempat, fisik, cara pandang, pemasukan, waktu, mobilitas. Macam-macam gaya belajar. Gaya belajar visual. Menurut Bobby The Potter, yang dikutip oleh Sukadi, menurut arti katanya, gaya belajar visual adalah gaya belajar yang menonjolkan dengan cara melihat, mengamati, memandang, dan sejenisnya. Kekuatan gaya belajar ini terletak pada indera penglihatan. Bagi orang yang memiliki gaya ini, mata adalah alat yang paling peka, utama menangkap gejala atau stimulus belajar. B. Gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar dengan cara mendengar. Orang dengan gaya belajar ini lebih dominan menggunakan indera pendengaran untuk melakukan aktivitas belajarnya. Dengan kata lain, ia mudah belajar, mudah menangkap stimulus dengan menggunakan pendengarannya. Pada masa COVID-19 ini sangat cocok digunakan sebagai gaya belajar masa sekarang. Oke, strategi pembelajaran secara efektif di era new normal.
Pandemi COVID-19 menjadikan sistem pembelajaran harus mencari bentuk inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar secara efektif. Inovasi pembelajaran dibutuhkan untuk menjembatani adanya halangan pembelajaran secara tatap muka menuju pembelajaran secara online. Pendidik harus mampu menyusun strategi pembelajaran secara efektif di era new normal. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengarahkan agar semua kegiatan belajar mengajar diadakan dari rumah dan harus menjaga jarak. Arahan tersebut menuntut pendidik untuk menyusun dan membentuk inovasi pembelajaran yang efektif sebagaimana pembelajaran secara tatap muka. Metode pembelajaran yang bisa digunakan oleh pendidik dalam era new normal ini adalah sebagai berikut. Pembelajaran dalam bentuk kelompok kecil. Pembelajaran dalam kelompok kecil merupakan usaha untuk meningkatkan peranan anak didik secara mandiri dalam melakukan proses pembelajaran, yaitu dengan mengurangi peranan pendidik dalam proses interaktif edukatif. Dalam pelaksanaannya, anak didik akan membentuk kelompok belajar kecil dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran secara home visit. Strategi pembelajaran home visit adalah pendidik mengunjungi anak didik di rumah dalam waktu tertentu. Adanya home visit ini berguna bagi anak didik dalam proses pembelajaran pada era new normal. Kegiatan ini dapat memberikan motivasi kepada anak didik serta pendidik dapat melihat dan mengetahui secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh anak didik. Baik teman-teman, beginilah tentang gaya belajar. Jika ada kesalahan kata, mohon saya dimaafkan. Terima kasih.